Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan juga rezeki yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah, hari ini saya kembali untuk melanjutkan dari bacaan dan pembahasan saya berkaitan dengan buku manajemen waktu para ulama. Dan hari ini saya masuk ke bab yang baru, yaitu beginilah para ulama mengatur waktunya. Baik, langsung saja. Bagaimana semangat para ulama salaf dalam memanage waktu dan mengisinya dengan kebajikan? Ulama salaf dan orang yang meniti jalan mereka dari generasi khalaf adalah manusia yang paling antusias dan gigih dalam memanfaatkan waktu, lalu mengisinya dengan kebajikan, baik ia seorang ulama atau ahli ibadah. Mereka terbiasa berlomba-lomba dengan waktu, bersegera memanfaatkan kesempatan karena mereka sangat ekonomis dalam soal waktu, dan karena mereka berambisi agar tak ada sedikit pun waktu yang berlalu tanpa keberuntungan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di paragraf atau di pembukaan ini kita kemudian disuguhkan penegasan bagaimana seharusnya kita kemudian mengikuti jejak-jejak para ulama terkait dengan memanage waktu. Jadi terkait dengan menghadirkan antusiasme dan kegigihan dalam memanfaatkan waktu, mengisinya yang paling penting itu dengan kebajikan. Jadi kebajikan di sini tentu saja sejak dari kemudian menyedekahkan apa yang dimiliki dari diri, baik untuk diri maupun untuk orang lain, tentang berbagai macam kebajikan. Nah, baik ini seorang ulama ataupun kemudian ahli ibadah. Jadi karena memang pembahasan kita sebelumnya yang kemudian kita bahas secara utuh di buku ini adalah para ulama dan penuntut ilmu, maka ini memang tidak akan menyinggung mereka yang selain daripada itu. Nah, misalnya kemudian orang yang bekerja sebagai buruh dan sebagainya begitu. Meskipun begitu, ini juga bisa diadopsi oleh mereka begitu apabila mereka mendengarkan dengan baik apa yang kemudian saya sampaikan ini, teman-teman. Nah, jadi karena mereka sangat ekonomis dalam hal waktu, jadi sangat hitung-hitungan begitu ya. Kalau kemudian hari ini tidak mendapatkan keberuntungan, misalnya keberuntungan itu bukan keberuntungan dalam hal finansial, walaupun itu juga masuk kepada persenannya, barangkali 0,1% misalnya. Tetapi yang lebih mendominasi yang dimaksud di sini tentu saja adalah keberuntungan yang bersifatnya itu pahala dan kemudian kebaikan yang akan diraih di masa yang akan datang, teman-teman. Nah, jadi ini bukanlah sebuah hal yang biasa saja begitu ya. Bukanlah suatu hal yang kita itu memandangnya itu biasa saja, melainkan harus kita pandang dengan pandangan yang sangat serius dan tidak boleh tidak kemudian ini harus realisasikan begitu. Tahanlah matahari baru aku akan ngobrol denganmu. Disebutkan sebuah riwayat dari Amir bin Abdi Qais, salah seorang tabi'in yang zuhud, bahwa ada seorang pria berkata kepadanya, "Berbincang-bincanglah denganku." Amir bin Abi Qais menjawab, "Tahanlah matahari." Artinya, cobalah hentikan perputaran matahari, jangan biarkan ia berputar, baru aku akan berbincang-bincang denganmu. Karena sesungguhnya waktu ini senantiasa merayap dan bergerak maju, dan setelah berlalu ia tak akan kembali lagi. Maka kerugian akibat tak memanfaatkan waktu adalah jenis kerugian yang tidak dapat diganti atau dicarikan kompensasinya, karena setiap waktu membutuhkan amal perbuatan sebagai isinya. Cukuplah sebagai contoh atas nilai waktu, yakni para ulama ahli fikih telah menetapkan bahwa
kredit dalam sistem jual beli akan menghasilkan keuntungan tersendiri. Hal ini menunjukkan adanya penghargaan terhadap nilai waktu. Sungguh mereka telah memberi harga yang pasti terhadap waktu dengan nominal harta. Nah, ini ulama yang pertama beginilah para ulama mengatur waktunya, yaitu seorang ulama di sini yang dikatakan bernama Amir bin Abdi Qais, salah seorang tabi'in yang zuhud. Lalu ada seorang pria berkata kepadanya, berbincang-bincanglah denganku. Ini kita memang tidak diberikan suguhan secara jelas apakah misalnya ini di waktu subuh atau di waktu pagi hari atau di waktu siang hari, kita tidak disuguhkan. Tetapi ketika ada, cobalah hentikan perputaran matahari, jangan biarkan ia berputar, baru aku akan berbincang-bincang denganmu. Jadi ini menyebutkan kepada kita bahwa ini perbincangan mereka ini pada siang hari begitu ya. Walaupun memang tidak jelas apakah di pagi, siang atau sore hari begitu. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, ketika Amir bin Abdi Qais didatangi oleh seorang pria yang juga tidak disebutkan namanya di sini, mengajaknya untuk berbincang-bincang. Lalu sang tabi'in mengatakan, cobalah hentikan perputaran matahari. Artinya berbincang-bincang itu bukanlah sesuatu yang dilarang pada kondisi tertentu, tetapi pada kondisi yang lain memang kadang menjadi harus diperhitungkan apakah perlu kita berbincang-bincang dengan waktu yang lama ataupun waktu yang sebentar saja, teman-teman. Cobalah hentikan perputaran matahari, karena berbincang-bincang dengan waktu yang lama dan perbincangan itu misalnya bukanlah pada ranah kemudian keilmuan agama misalnya, tetapi misalnya hanya pada masalah bercanda atau kemudian mengobrol untuk menghabiskan waktu. Nah, itu semuanya adalah perilaku yang tidak perlu kemudian dilakukan. Kenapa? Karena kita akan merugi begitu. Baik kemudian kita yang diajak maupun orang yang mengajak. Meruginya itu adalah kita telah menghabiskan waktu tanpa ada apa yang kita dapatkan begitu. Jadi kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu untuk beribadah akhirnya begitu. Nah, tetapi mungkin memang kalau misalnya berbincang-bincangnya itu dalam ranah kemudian pendidikan dan tanya jawab masalah keilmuan, mungkin itu masih bisa ditoleransi. Tetapi di selain itu, ini yang perlu kemudian kita perhitungkan begitu ya. Nah, cukuplah sebagai contoh atas nilai waktu, yakni para ulama ahli fikih telah menetapkan bahwa kredit dalam sistem jual beli akan menghasilkan keuntungan tersendiri. Nah, hal ini menunjukkan adanya penghargaan terhadap nilai waktu. Jadi di sini bukan sedang berbicara masalah kemudian kredit itu sendiri begitu, apakah boleh atau tidak, bukan. Tetapi yang sedang dibicarakan di sini adalah masalah keuntungan tersendiri berkaitan dengan waktu yang peruntukan pada masalah kredit dan sistem jual beli begitu ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyesalan Ibnu Mas'ud atas berlalunya 1 hari dari usianya. Nah, ini ulama yang kedua, yaitu Ibnu Mas'ud. Atau Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat begitu ya. Salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah berkata, "Aku belum pernah menyesali sesuatu seperti halnya aku menyesali tenggelamnya matahari, di mana usiaku berkurang, namun amal perbuatanku juga tidak juga bertambah." Nah, ini sebuah ungkapan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibnu Mas'ud, yang katanya aku belum pernah menyesali sesuatu seperti halnya aku menyesali tenggelamnya matahari. Jadi bagi beliau suatu hari itu berlalu begitu saja, sejak dimulai dari pagi hingga sore begitu ya, hingga tenggelamnya matahari begitu ya. Tetapi di dalam satu harian itu dia tidak ada perbuatan yang
tertambah akhirnya ibadahnya begitu. Nah, amalnya, bukan ibadahnya, amalnya tidak ada yang tertambah daripada satu harian itu. Itu merupakan penyesalan yang luar biasa bagi Ibnu Mas'ud. Ini juga bisa kemudian kita adopsi begitu ya, bahwa satu harian kita lalui dari pagi hingga sore begitu ya, amal apa yang kemudian kita buat yang itu bisa sifatnya bisa menambah amal-amal sebelumnya, teman-teman. Nah, ini perlu kita cermati baik-baik. Sebagai seorang mahasiswa misalnya ya, amal utamanya itu adalah menuntut ilmu. Jadi dari pagi, sejak pagi dia datang ke kampus, kalau hanya dia habiskan kemudian di ruang kantin atau kemudian di di teras-teras misalnya kampus, tanpa ada yang dia kerjakan berupa amal, tentu saja misalnya amal di sini adalah membaca buku atau membaca Al-Quran, pergi ke perpustakaan, menghabiskan waktu di sana, atau kemudian membuat jurnal begitu ya, yang itu berisi tentu saja adalah keilmuan yang bisa dimanfaatkan, keilmuan agama yang bisa dimanfaatkan, ataupun keilmuan kemudian dunia tetapi bisa dimanfaatkan oleh manusia di kemudian hari begitu. Nah, intinya adalah seorang mahasiswa yang mencoba menghabiskan waktunya itu dengan benar-benar menuntut ilmu di kampus. Seorang santri begitu juga misalnya ya, di dalam pondok pesantren atau boarding school begitu ya, dari sejak terbit matahari hingga terbenam, amal apa yang kemudian dia perbuat sepanjang hari itu yang bisa sifatnya menambah amal sebelumnya, entah kemudian hafal Qur'annya atau hafalan hadisnya atau kemudian bacaan bukunya, sehingga kemudian bisa menambah kemudian pengetahuan bagaimana cara dia beramal ke depan, teman-teman. Nah, ini. Kemudian selanjutnya, siang dan malam selalu bekerja untuk Anda, maka bekerjalah Anda saat keduanya ada. Seorang khalifah solih, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, pernah berkata, sungguh siang dan malam selalu bekerja untuk Anda, maka hendaknya Anda bekerja hendaknya Anda bekerja saat keduanya ada. Nah, ini khalifah kaum muslimin di masa kekhilafahan terdahulu, yaitu Umar bin Abdul Aziz, berkata, sungguh siang dan malam selalu bekerja untuk Anda. Nah, maksudnya beliau kemudian tidak berhenti bekerja begitu ya untuk kaum muslimin di kala itu, dalam posisinya sebagai seorang khalifah. Maka hendaknya, kata beliau, Anda bekerja saat keduanya ada. Nah, jadi beliau memerintahkan supaya kita tidak membuang-buang waktu, sebagaimana beliau kemudian tidak membuang waktu selama siang dan malam berlangsung, teman-teman. Nah, bekerja, kalau di sini beliau mengatakan dengan kata bekerja, maka ini mungkin begitu umum maksudnya begitu ya. Baik misalnya bekerja tentu untuk amal ibadah maupun bekerja untuk dunia yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun keluarga misalnya. Artinya ini fokusnya kepada larangan untuk menghabiskan waktu dan siang dan malam hanya untuk sekedar senang-senang dan sebagainya, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya, wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Hasan al-Basri rahimahullah pernah berkata, hai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Jika suatu hari berlalu, maka berlalulah sebagian dari dirimu. Beliau juga pernah mengungkapkan, aku pernah berjumpa dengan orang-orang yang sangat tamak dengan waktunya, melebihi ketamakan kalian terhadap dinar dan dirham. Nah, ini. Jadi Hasan Basri telah mengatakan kepada kita bahwa kita ini hanyalah kumpulan hari-hari. Artinya kehidupan kita sehari-hari ini adalah hitungan yang kemudian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian jika kita ada satu kesibukan yang itu sifatnya menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan hari begitu ya, maka hari tersebut berlalu begitu saja. Nah, jadi dan tidak ada sama sekali yang sifatnya bisa dituai dalam hal kebaikan dan pahala di masa depan begitu.
Karena dia sudah berlalu begitu saja, yang diisi dengan kesia-siaan dan kemudian kelalaian terhadap waktu itu tadi, teman-teman. Aku pernah berjumpa, kata beliau, dengan orang-orang yang sangat tamak dengan waktunya, melebihi ketamakan kalian terhadap dinar dan dirham. Nah, jadi orang-orang yang pernah ditemui Hasan Al-Basri di sini tentu saja adalah orang yang memanfaatkan waktunya, menghabiskan waktunya untuk beramal solih, begitu ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu dalam urusannya secara pribadi maupun urusannya secara warga negara misalnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, membaca buku lalu membagikannya kepada manusia melalui video seperti ini harapannya tentu saja adalah sebuah bukti bahwasanya sedang memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi kalau ke depan kemudian dari pembacaan ini banyak orang yang semakin mempergunakan waktunya sebaik mungkin, artinya sadar dan sebagainya, itu tentu saja sebuah keberuntungan buat saya, karena saya telah mengajaknya di hari ini, begitu ya. Meskipun orang-orang kemudian sadarnya puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun ke depan, begitu ya. Nah, Hammad bin Salamah kegiatannya hanya meriwayatkan hadis, membaca, bertasbih atau sholat. Al-Hafiz Zahabi menyebutkan dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz, nah, halaman 447, berkaitan dengan biografi Imam ahli hadis Hammad bin Salamah Al-Basri Al-Bazzaz Al-Khiraqi. Beliau adalah seorang imam ahli hadis, jago nahwu, teladan dan juga Syekhul Islam. Beliau lahir pada tahun 91 Hijriah dan wafat tahun 167 Hijriah. Beliau adalah ulama yang pertama kali menyusun berbagai karangan bersama Ibnu Abi Arubah. Beliau sangat piawai dalam bahasa Arab, ahli fikih, fasih, orator dan juga ahlus sunnah. Selain itu, beliau juga seorang ahli ibadah. Muridnya sendiri, Abdurrahman bin Mahdi, pernah menuturkan, kalau ada orang berkata kepada Hammad bin Salamah, engkau akan meninggal besok, niscaya beliau tak akan mampu lagi untuk menambah sedikit pun dalam amalnya, karena amal perbuatannya yang sudah begitu banyak. Nah, lanjutannya, Musa bin Ismail At-Tabuzaki pernah menuturkan, kalau aku mengatakan kepada kalian bahwa Hammad bin Salamah tak pernah tertawa, niscaya aku tidak berdusta. Beliau itu memang orang yang sangat sibuk. Kegiatannya hanya meriwayatkan hadis, membaca, bertasbih atau sholat. Beliau membagi-bagi waktu siangnya hanya untuk itu saja. Masya Allah, subhanallah. Tapi kita harus cermati baik-baik bahwa beliau ini, yaitu Hammad bin Salamah, adalah orang yang hidupnya itu di masa kekhilafahan masih berdiri. Sehingga kemudian kefokusan seseorang hanya pada meriwayatkan hadis, membaca, bertasbih atau sholat, itu bisa saja kemudian dimiliki seseorang. Karena memang kehidupan di kala itu kehidupan yang sangat makmur dan bahagia, yang orang kemudian terpacu hanya fokus kepada menambah amal dan belajar, begitu ya. Adapun terkait ekonomi tentu saja itu sudah dibebaskan oleh atau sudah ditanggung oleh negara atau kemudian dimudahkan oleh mereka. Tidak sama dengan hari ini. Tetapi walaupun begitu, kita masih tetap bisa mengadopsi hal-hal seperti itu, yaitu menghabiskan waktu misalnya untuk membaca, kemudian untuk sholat, kemudian bertasbih dan sebagainya di siang hari itu. Tentu saja ini menjadi cukup pantas untuk kita adopsi dibandingkan kemudian kita hanya menghabiskannya itu pada urusan pekerjaan saja, begitu. Urusan mencari nafkah saja, begitu. Karena ternyata apa yang kita cari itu tidak akan bisa menyelamatkan kita di akhirat, di dunia dan di akhirat, begitu. Misalnya uang atau kemudian jabatan dan sebagainya. Adapun kemudian keilmuan, kemudian pahala, kebaikan dan kesejahteraan hidup melalui kemudian keilmuan, begitu. Itu bisa menyelamatkan kita di kehidupan dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Yunus bin Al-Mu'addab menegaskan,
Hammad bin Salamah meninggal dunia saat beliau sholat. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, waktu terberat bagi Khalil bin Ahmad adalah waktu makan. Abu Hilal al-Askari menyebutkan dalam kitabnya Al-Hatsu ala Thalabil Ilm wal Ijtihad fi Jami'ihi halaman 87. Khalil bin Ahmad al-Farahidi al-Basri adalah seorang ulama paling cerdas. Lahir tahun 100 Hijriah dan wafat tahun 170 Hijriah. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Beliau pernah berkata, waktu yang paling berat bagiku adalah waktu makan. Allahu Akbar. Duhai, betapa fananya dunia ini dalam ilmu yang dimilikinya. Betapa hebat kecemburuan atas lenyapnya manfaat waktu di sisinya. Nah, ini seorang ulama yang luar biasa ya. Bahkan sampai waktu makan pun, waktu makan begitu ya. Beliau sangat merasa berat begitu. Jadi menghabiskan waktu untuk makan itu bagi beliau itu berat begitu. Artinya kalau misalnya waktu untuk makan itu digunakan atau digantikan untuk kemudian sholat misalnya atau untuk menimba ilmu misalnya, itu jauh lebih baik bagi dia begitu daripada kemudian dia menghabiskan waktu itu untuk makan. Walaupun makan itu kan mungkin habis waktu di situ 5 menit atau mungkin 10 menit begitu. Artinya tidak sebegitu banyak begitu terbuangnya, tetapi bagi beliau itu sudah sesuatu yang sangat berat begitu. Sesuatu yang sangat sia-sia, sesuatu yang sangat bukan sia-sia, sesuatu yang sangat sudah terhabiskan waktunya di situ tanpa sesuatu yang berarti begitu maksudnya. Nah ya, jadi ini cukup bagi kita untuk sesuatu yang mesti kita pikirkan benar-benar begitu. Artinya makan itu ya kita harus minimalisir waktunya. Kadang memang ada banyak orang waktu makan saja bisa habis 1 jam di situ atau 2 jam di situ gitu. Wallahu alam apa hal yang kemudian itu bisa menjadikan sebab gitu. Nah, tapi ya bagi kemudian seorang Khalil bin Ahmad al-Farahidi ya, al-Basri itu merupakan waktu yang sangat berat bagi beliau untuk menghabiskannya. Lalu Abu Yusuf mencintai ilmu sampai waktu meninggalnya. Saat akan meninggal, Abu Yusuf masih sibuk membahas soal fikih. Lihatlah Imam Abu Yusuf al-Qadhi, Ya'qub bin Ibrahim al-Ansori al-Kufi al-Baghdadi. Beliau lahir tahun 113 Hijriah dan wafat tahun 182 Hijriah. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Amin. Beliau adalah teman dari Imam Abu Hanifah sekaligus juga muridnya, penyebar ilmu-ilmu dan mazhab fikihnya. Beliau pernah menjabat sebagai qadhi atau hakim di masa 3 Khalifah Abbasiyah, Al-Mahdi, Al-Hadi, Ar-Rasyid. Beliau juga yang pernah digelari sebagai qadhi qudot atau hakim agung, bahkan beliau bergelar penghulu hakim dunia. Konon, beliau masih tetap membahas soal fikih saat menjelang ajalnya. Saat nafas terakhir beliau menghembuskan di dunia ini bersama orang-orang yang datang menjenguk beliau. Beliau berharap agar pelajar dan penuntut ilmu dapat mengambil pelajaran dari ilmu tersebut. Beliau tidak mau membiarkan saat-saat terakhir dalam hidupnya untuk tidak menggunakannya dalam menelaah ilmu, mempelajari dan mengajarkannya. Salah seorang muridnya, Al-Qadhi Ibrahim bin Jarrah Al-Kufi, lalu dikenal dengan Al-Misri, menuturkan, "Kala Abu Yusuf sakit, aku datang menjenguknya. Aku mendapati beliau sedang pingsan. Saat siuman, beliau bertanya kepadaku, 'Wahai Ibrahim, bagaimana pendapatmu tentang persoalan ini? Apakah itu layak ditanyakan dalam kondisi begini?' Tanyaku. 'Tidak apa-apa. Kita perlu mempelajarinya. Karena bisa jadi karena ilmu itu ada orang yang terselamatkan,' jawab beliau. Lalu beliau melanjutkan pertanyaannya, 'Mana yang lebih utama saat melempar jumroh dalam haji, dengan berjalan kaki atau berkendaraan?' 'Dengan berkendaraan,' jawabku. 'Salah,' ujar beliau. 'Kalau begitu, dengan berjalan kaki,' jawabku lagi. 'Masih salah,' tangkap beliau. 'Kalau begitu, sampaikan pendapat Anda dalam persoalan ini. Semoga Allah meridhoi Anda.' Beliau menjelaskan, 'Kalau di lokasi yang dianjurkan berdoa, maka sebaiknya seseorang melempar jumroh sambil berjalan kaki. Namun di tempat yang tidak dianjurkan untuk berdoa, maka sebaiknya ia berkendaraan, menaiki unta dan sejenisnya.' Kemudian aku beranjak dari sisi beliau.
Belum sampai aku ke pintu rumah sehingga aku mendengar suara erangan beliau. Ternyata beliau sudah meninggal. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Teman-teman, ini merupakan pelajaran yang sangat berarti buat kita, bahwasanya bahkan sampai seseorang kemudian yang di sini dikatakan namanya itu seorang Abu Yusuf, ya. Namanya kemudian Abu Yusuf. Beliau sempat jatuh pingsan lalu kemudian sadar, dan di kala sadarnya itu beliau masih sempat kemudian membahas masalah fikih. Dan tak lama dari itu beliau kemudian meninggal dunia. Ini merupakan sebuah pelajaran yang benar-benar berharga bagi kita untuk kemudian kita adopsi, untuk kemudian kita ambil sebagai sebuah perilaku yang layak kemudian kita laksanakan. Demikianlah tingginya nilai ilmu menurut ulama salaf. Mereka rela membahas segala masalah dan berbagai persoalan yang pelik dalam ilmu, hingga saat mereka akan menghembuskan nafas terakhir. Betapa hebatnya mereka, betapa ilmu itu amatlah dicintai dalam hati mereka. Disebutkan dalam kitab Tawali Al-Attanis bi Ma'ali Muhammad bin Idris, yakni Imam Syafi'i, karya Al-Hafiz Ibnu Hajar, halaman 105, bahwa Ibnu Abi Hatim mengatakan, aku pernah mendengar Al-Muzanni menceritakan, ada orang bertanya kepada Imam Syafi'i, bagaimana ambisi Anda terhadap ilmu? Beliau menjawab, aku mulai dengan mendengarkan sebuah kata yang belum pernah aku dengar. Saat itu seluruh anggota tubuhku berharap memiliki pendengaran masing-masing untuk menikmati kata tersebut, seperti halnya kedua telinga yang menikmati dengan mendengarnya. Beliau ditanya lagi, bagaimana ambisi Anda saat itu? Beliau menjawab, seperti ambisi serombongan orang yang pantang mundur untuk memuaskan dirinya dengan mencari harta. Bagaimana pula kiat Anda menuntut ilmu? Beliau pun menjawab, seperti wanita yang tersesat, berambisi mencari anaknya yang lepas darinya, sementara ia adalah anak satu-satunya yang ia miliki. Dengan rasa suka dan cinta seperti itu terhadap ilmu, beliau dapat mencapai kedudukannya sebagai seorang imam. Masya Allah, luar biasa. Demikianlah jalan hidup para ulama dan para syaikh terdahulu. Mereka sering menyatakan, menuntut ilmu dimulai dari buayan hingga ke liang lahat. Ungkapan tersebut, menuntut ilmu dimulai dari buayan hingga ke liang lahat, terkadang diriwayatkan pula dengan lafaz, tuntutlah ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Ungkapan itu bukanlah hadis dari Nabi SAW, tapi hanya ungkapan manusia biasa. Sehingga tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, seperti yang dinukil oleh sebagian orang. Karena yang boleh dinisbatkan kepada Rasulullah SAW hanyalah apa yang beliau ucapkan, beliau perbuat atau beliau tetapkan. Adapun keberadaan isi ungkapan ini memang mengandung nilai dakwah yang benar, namun tidaklah melegalitas ungkapan ini untuk dinisbatkan kepada beliau SAW. Al-Hafiz Abul Hajjaz Al-Halabi Al-Mizzi menegaskan, tak seorang pun diperbolehkan menisbatkan meski hanya satu huruf saja yang ia anggap baik kepada Rasulullah SAW. Meskipun ungkapan itu sendiri substansinya benar, karena setiap yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW itu benar, tapi tidak setiap yang benar pasti ungkapan Rasulullah SAW. Demikian disebutkan dalam Zailul Maudu'at karya Al-Hafiz As-Suyuti halaman 202. Hadis palsu ini, yakni yang berbunyi tuntutlah ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat, sangatlah populer di kalangan masyarakat kebanyakan. Namun anehnya bahwa kitab-kitab yang merangkum hadis-hadis populer tidak ada yang menyebutkan hadis ini. Cerita tentang Abu Yusuf tersebut tercantum dalam kitab Fadail Abu Hanifah wa Ashabihi, keutamaan Abu Hanifah dan para sahabatnya, karya Abul Abbas bin Abul Awam, masih manuskrip berita ke-730. Juga dalam kitab Manakib Abu Hanifah oleh Al-Muwaffaq Al-Makki 481. Juga Manakib Abu Hanifah oleh Al-Hafiz Al-Qurdi 405 dalam pasal ketiga tentang biografi Imam Abu Yusuf. Juga Al-Jawahir Al-Mudiyah oleh Al-Hafiz Al-Quraisy 76 tentang biografi Ibrahim bin Jarrah. Yang saya bacakan terakhir ini adalah sumber yang kemudian mencantumkan terkait dengan mereka sering menyatakan menuntut ilmu dimulai dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi yang terakhir tadi saya baca itu merupakan
catatan kaki ya teman-teman. Kemudian yang kedua masih dengan Abu Yusuf ya. Yang pertama tadi saat akan meninggal Abu Yusuf masih sibuk membahas soal fikih. Yang kedua, saat putra Abu Yusuf meninggal, beliau mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk mengurus dan mengebumikannya karena beliau menghadiri majelis ilmu. Ini luar biasa. Luar biasa sekali itu karena yang meninggal itu putra sendiri loh, anak kandung sendiri. Tetapi kemudian beliau mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk mengebumikan anak tersebut begitu. Ini kan secara zahir itu kan nggak masuk akal ya. Karena hari ini siapa yang mau melakukan seperti itu begitu? Nggak ada begitu. Yang ada kemudian dia akan meninggalkan pekerjaannya, akan menghabiskan waktunya dan sebagainya untuk menghadiri pemakaman anaknya. Tapi beliau ini sebaliknya teman-teman. Ini merupakan pelajaran yang berharga buat kita bahwasanya menghadiri majelis ilmu itu jauh lebih penting dibandingkan mengebumikan anak sendiri, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena majelis ilmu itu kegunaannya itu untuk masa depan, begitu. Maksudnya kita mendapatkan ilmu dari majelis itu kegunaannya untuk masa depan, untuk puluhan tahun bahkan ratusan tahun ke depan. Sedangkan mengebumikan anak itu berkaitan dengan keikhlasan, berkaitan dengan kerelaan dan ya kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu milik Allah anak itu begitu. Adapun ilmu itu milik kita yang bisa kita gunakan puluhan tahun ke depan. Anak sudah meninggal, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa mendoakannya. Mendoakan anak tanpa ilmu, bagaimana caranya? Bagaimana kemudian bisa begitu ya mendoakan anak? Begitu juga sebaliknya, misalnya mendoakan orang tua yang sudah meninggal tanpa ilmu. Nah ini, demikianlah seorang imam yang mulia dan cerdas, Abu Yusuf Al-Qadhi Al-Mu'i. Beliau sangat rajin menimba ilmu dari syekhnya, Abu Hanifah. Beliau rutin menghadiri majelis syekhnya itu selama 17 tahun, atau bahkan menurut catatan lain 29 tahun. Beliau tak pernah sholat zuhur kecuali bersama syekhnya tersebut. Beliau juga tidak pernah luput menemani syekh untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha kecuali kalau beliau sakit. Ibnu Qudama meriwayatkan, aku pernah mendengar Syuja bin Makhlad bahwa ia menuturkan, aku pernah mendengar Abu Yusuf berkata, putraku meninggal dunia, namun aku tidak bisa ikut mengurus dan mengebumikannya. Aku membiarkan para tetangga dan kerabatku mengurusnya, karena aku khawatir ada pelajaran dari Abu Hanifah yang tidak aku ikuti. Jangan sampai ilmu itu meninggalkanku sehingga aku rugi dibuatnya. Masya Allah, luar biasa. Ini merupakan lagi-lagi kemudian pelajaran yang benar-benar berharga, lebih berharga daripada apa yang kita miliki, begitu ya. Karena dengan pengetahuan seperti ini kita bisa membedakan mana yang lebih utama dan di antara utama, begitu. Mana yang terutama di antara yang utama, mana yang terbaik di antara yang baik, begitu ya. Mana yang kemudian bisa kita manfaatkan di masa depan dengan apa yang kemudian kita harusnya ikhlaskan. Luar biasa. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Manaqib Abu Hanifah karya Imam Al-Makki 1 halaman 472. Nah, saya sudah di akhir dari bacaan saya hari ini, insyaallah. Terima kasih sampai menit ini masih menyaksikan. Nanti saya lanjutkan lagi ke ulama-ulama lain, begitu ya, di poin-poin berikutnya, seperti Muhammad bin Hasan tidak tidur malam kecuali sangat sedikit sekali. Luar biasa. Saya cukupkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.